Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ila yaumil liqa'illah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Ikhwati rahimakumullah, pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas adab bergaul antara suami istri, yaitu pasutri, pasangan suami istri. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Min adabil ishrati baina zawjaini. Adab-adab bergaul antara suami dan istri. Amarallahu ta'ala bimu'asyaratin nisa'i bil ma'rufi ala hasabi ma jabalahunna alaihi min naqsil akli wad din. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk mempergauli wanita dengan baik sesuai dengan karakter mereka. Karakter mereka adalah min naqsil akli, yaitu kurangnya akal mereka, wad din, dan kurangnya agama mereka. Disebut kurang akal karena ketika bersaksi dia harus ada dua perempuan untuk menempati posisinya satu laki-laki. Kemudian naqsiddin, kurangnya agama adalah tentu ketika mereka mengalami haid, mengalami nifas, dia tidak boleh untuk berpuasa, tidak boleh untuk melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah lainnya yang membutuhkan kesucian diri. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma ra'aitu naqisati aqlin wa dinin adhhaba li lubbil hazim min ihdakunna. Tidaklah aku melihat, kata Rasulullah, seseorang yang akalnya lebih sedikit dan agamanya lebih sedikit serta dapat menghilangkan kekuatan hatinya orang yang kuat min ihdakunna, daripada salah seorang di antara kalian, maksudnya perempuan. Jadi perempuan karakternya memang akalnya sedikit, kemudian agamanya juga sedikit, sebagaimana tadi telah dijelaskan. Walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, rawahu Ibnu Majah. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, adalah sebaik-baik kalian pada keluarganya, dan aku adalah sebaik-baik kalian kepada keluargaku. Aku adalah orang yang terbaik di antara kalian untuk berlaku kebaikan pada keluarga. Lah disinilah kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana kita seharusnya bergaul kepada keluarga kita. Orang yang mempergauli keluarganya dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, Rasulullah SAW telah memuji mereka dan menjanjikan pahala yang begitu besar kepada mereka yang berlaku baik dan adil pada keluarganya. Wa qala Aliun radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, aqlul mar'ati jamaluha wa jamalur rajuli aqluhu. Akalnya wanita adalah kecantikannya. Kecantikan yang kemudian nanti dipersembahkan kepada suaminya. Wa jamalur rajuli aqluhu, dan ketampanan, kecakapan seorang laki-laki adalah akalnya. Ketika seorang laki-laki akan tapi tidak menggunakan akalnya sebaik mungkin, maka orang tersebut tidak tampan, tidak baik, dan tidak berguna. Jadi dengan perempuan, bahwa perempuan itu akalnya seorang perempuan adalah ada di kecantikannya, yang kemudian dihaturkan, dipersembahkan kepada suaminya. Wa qala Allah Ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan bergaullah kalian kepada mereka, kepada istri-istrinya, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, apabila kalian tidak suka kepada mereka karena ada sifat yang mungkin Anda tidak sukai, maka bersabarlah. Fa'asa an takrahu syai'an, barangkali kalian tidak menyukai sesuatu, wa ja'alallahu fi khairan katsira,
sedangkan Allah akan menjadikan padanya kebaikan yang begitu banyak. Jadi ketika kita mendapatkan keluarga kita, mungkin dia berperilaku yang kurang baik, bersabar. Dengan artian bersabar, kita jangan kemudian biarkan. Kita harus tetap mengarahkan, mengajarkan bagaimana akhlak di dalam Islam, bagaimana menghadapi suami. Jadi seharusnya kita memberikan arahan, bukan kemudian bersabar. Di sini artinya diam saja, berlaku aneh, berlaku menyimpang, kemudian diam saja. Tidak seperti itu. Karena kewajiban suami adalah membimbing keluarganya ke jalan yang benar. Wa qala ta'ala fa'amsikuhunna bima'ruf. Maka rujuklah mereka, tahanlah mereka bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Wa qad ja'a anna husnul huluk dhahaba bi khairai dunya wal akhirah. Dan sungguh telah ada kabarnya bahwa akhlak yang baik, akhlak yang terpuji itu bisa membawa pada kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Apa gunanya kalau sekiranya seseorang mendapatkan kecantikan, ketampanan, namun tidak berakhlak yang mulia, namun tidak mengikuti akhlak yang telah diajarkan oleh Rasulullah, maka orang tersebut tidak berguna ketika dia tidak menggunakan akhlaknya. Apa gunanya ilmu begitu banyak, bahkan tinggi, akan tapi dia tidak berakhlak, bahkan akhlaknya sama dengan orang-orang yang justru tidak mencari ilmu, tidak mempunyai ilmu. Wa anna rajula la yablughu bi husni khuluqihi manazila fil jannati la yablughuha bi amal. Dan bahwasanya seseorang itu akan sampai kepada satu derajat sebab dia melakukan akhlak yang terbaik, ya, dia mempraktekkan akhlak yang terpuji, dia akan sampai kepada derajat di surga, di mana derajat ini tidak bisa dicapai dengan amal selain amal akhlak yang mulia. Wa husnul khuluq jami'un lil mukarramati jumlatan. Dan akhlak yang baik itu akan mengkumpulkan kebaikan secara global. Jadi kebaikan seseorang itu terletak pada akhlaknya. Kita bisa menilai seseorang itu dilihat dari akhlaknya. Ya, ketika seseorang sudah tidak mempunyai perangai yang baik, maka dia sama dengan orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan di dalam agama. Wa man hasuna khuluquhu ma'a ahlihi. Dan barang siapa yang akhlaknya baik dengan keluarganya, dia berinteraksi kepada istrinya dengan cara yang baik, dia berinteraksi kepada suaminya dengan cara yang terbaik pula, asya fi buhbuhati minas sa'adati wa ghamratil hana. Maka dia akan hidup di dalam kebahagiaan, di dalam ketenangan, dan di dalam lautan ketenangan. Fi ghamratil hana, lautan ketenangan. Wa qad qila, sungguh telah ada yang mengatakan husnul khuluq wa husnul jiwar yu'ammiranid diyar. Akhlak yang baik dan berlaku baik pada tetangga itu akan meramaikan kita punya kampung, akan meramaikan kita punya perumahan, meramaikan kita punya rumah. Jadi dengan akhlak memang seseorang itu akan dinilai dengan nilai yang baik. Kita tidak mengharapkan penilaian dari manusia, akan tapi penilaian dari Allah lah itu yang lebih utama. Al-Imam Malik pernah mengatakan, belajar ilmu itu seperti halnya garam. Sedangkan belajar akhlak itu laksana tepungnya. Kira-kira kalau kita membuat adonan makanan misalnya, lebih banyak garam apa lebih banyak tepung? Yang jelas lebih banyak tepungnya. Makanya seseorang itu mencari ilmu, akan tapi dia harus juga mencari akhlak, mempelajari akhlak yang terbaik. Wa akhiru ma awsa bihi alaihi salatu wassalam. Dan akhir perkataan yang beliau wasiatkan, yang Rasulullah wasiatkan adalah thalathu kalimatin, adalah 3 kalimat. Dhalla yatakallamu bihinna hatta talajlaja lisanuhu. Rasulullah terus mengatakan ini, wasiat ini, sampai kemudian beliau lisannya gagap, lemas, karena beliau sudah mendekati kewafatannya. Wa khafiya kalamuhu, dan perkataannya menjadi samar. Ja'ala yaqul, beliau berkata,
Kama rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah. As-salah as-salah, jagalah salat, jagalah salat. Wa ma malakat aymanukum la tukallifuhum ma la yutiqun, dan juga jagalah budak kalian, janganlah kalian membebani mereka dengan perkara yang mereka tidak mampu menanggungnya. Allah Allah fin nisa, awas hati-hati, jagalah perempuan, jagalah wanita. Fa innahunna awan, karena sungguhnya mereka adalah tawanan-tawanan fi aidikum, di tangan kalian. Kalian telah menawan mereka dari tangan kedua orang tuanya. Kalian halalkan mereka dengan mahar, dengan akad. Akhadtumuhumma bi'ahdillah, kalian mengambil mereka dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah, dan kalian halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah berwasiat masalah ini itu adalah hal yang wajar. Karena kita telah mengambil seorang wanita yang kemudian berada dalam kekuasaan kita, padahal sebelumnya mereka itu hidup di antara keluarga mereka, dibesarkan oleh ayah dan ibu mereka. Lalu kemudian ketika sudah umurnya pas, kemudian kita tarik dia menjadi tawanan-tawanan kita. Maksudnya tawanan adalah orang yang kita lindungi. Bagaimana kemudian kita tidak akan merawat mereka? Bagaimana kemudian kita akan membiarkan mereka berada dalam kesesatan, berada dalam kesalahan? Tidak. Oleh karenanya mereka menjadi tanggung jawab kepada kita. Dari itulah kemudian Rasulullah berwasiat, hati-hati terhadap wanita, hati-hati terhadap wanita. Jagalah mereka, jagalah mereka. Wa akhraja Syaikhani wa ghairuhuma anhu. Al-Bukhari dan juga Al-Muslim meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa beliau bersabda, istausu bin nisa'i khairan. Berwasiatlah kepada perempuan yang dengan baik, dengan kebaikan. Jadi perempuan, wasiatilah perempuan itu dengan kebaikan. Fa innal mar'ata khuliqat min dhil'in, karena sungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fi dhil'i a'lahu, dan sesungguhnya paling bengkoknya rusuk adalah rusuk yang bagian atas. Jadi rusuk bagian atas itu adalah rusuk paling bengkok. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Jika engkau berusaha untuk meluruskannya, tentunya akan membuat tulang rusuk yang bengkok ini menjadi patah. Wa in taraktahu, jika engkau membiarkannya, tidak dikasih arahan dan sebagainya, lam yazal a'waja, maka tulang rusuk itu akan tetap bengkok. Fastausu bin nisa'i khaira, oleh karena itulah berwasiatlah kepada perempuan dengan wasiat yang baik. Ajari mereka ilmu, ajari mereka keagamaan, ajari mereka akhlak-akhlak yang baik. Ketika diajari, namun kemudian mereka tidak mau mengikuti, ya kita sudah selangkah mengikuti perintah Allah. Kemudian kita dengan kesabaran kita terus merujuknya, ya, agar kemudian dia mau untuk mempelajari agama. Karena bagaimanapun ketika seorang istri itu salah, yang akan ditanya itu adalah suami dan istrinya. Beda dengan suami, ketika suami yang salah, istri nggak akan ditanyakan. Makanya di sini benar-benar istri itu menjadi tanggung jawab seorang suami. Wa min husni ishratir rajuli lil mar'ah, dan termasuk akhlak yang baik bagi seorang laki-laki terhadap perempuan, an yatahammala adzaha, ya, untuk menahan atau menanggung, ya, hal-hal yang tidak disukai yang datang dari keluarga itu. Jadi misalkan ada istrinya berlaku tidak baik, maka hendaknya sang suami ini bersabar atas perlakuan buruk sang istri. Misalkan mempunyai istri yang mempunyai perangai yang tidak baik, maka harus bersabar. Tapi dengan syarat, sabar lalu ada tindakan. Jangan kemudian sabar, dia diam saja sampai takut kepada istrinya, itu justru tercela. Karena termasuk suami-suami yang tercela adalah suami yang takut kepada istrinya, yang berada di bawah ketiak istrinya. Itu justru adalah suami-suami yang tercela. Bukan kemudian kita berlaku semena-mena. Maksudnya dia memang tidak boleh tunduk, patuh, takut kepada istrinya. Karena memang kendali di dalam kekeluargaan, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah, adalah berada di tangan seorang laki-laki.
Wa yataghafalu an katsirin mimma yabduru minha, dan melupakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sang istri. Jadi maksudnya melupakan di sini, melupakan kemudian diajarkan ajaran-ajaran yang baik, diajarkan agama yang baik, akhlak yang baik. Rahmatan biha wa syafaqatan 'alaiha, karena kita kasih sayang pada mereka, karena kita lemah lembut kepada mereka. Wa qad amarallahu ta'ala bimu'asyaratin nisa'i bil ma'ruf, karena Allah telah menyuruh kita untuk mempergauli mereka dengan cara yang baik. Kama amara bimusahabatil walidaini bil ma'ruf, sebagaimana Allah juga perintahkan untuk mempergauli kedua orang tua dengan cara yang terbaik. Allah berfirman dalam masalah orang tua ini, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah kedua orang tua itu di dunia dengan cara yang baik, walaupun orang tuanya itu dalam keadaan non muslim, orang tuanya bukan orang Islam. Wa qala fin nisa, Allah juga berfirman dalam masalah wanita, wa ashuruhunna bil ma'ruf fa in karahtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira, sebagaimana dalam ayat di awal. Jadi mempergauli mereka dengan cara yang baik. Inna ihtimalal adza minal mar'ati 'inda taishiha wa ghadabiha, karena sesungguhnya sabar menanggung hal-hal yang tidak baik dari istri, dari seorang wanita, ketika mereka salah, ketika mereka marah, dan yang lainnya, minal khuluqil karim, termasuk akhlak yang baik. Jadi misalkan kita menyuruh kepada istri, minta tolong disapu, oh dia kok malah muring-muring, sudah sabar, kita ambil sapunya, ya jangan dikepruk ya, kita ambil sapunya kemudian kita yang nyapu. Kalau kita misalkan nyuruh kepada keluarga kita, minta tolong piringnya dicuci misalnya, kok ternyata dia muring-muring apa dan sebagainya, sudah kita ambil piringnya, ya jangan dilempar ke istrinya, kita kemudian yang mencucinya. Tentunya bukan hanya ini saja yang kita lakukan. Setelah itu dudukkan, kemudian bilangin bahwa dalam Islam seperti ini. Bahwa Rasulullah mengajarkan taat mutlak kepada sang suami selama perintahnya itu bukan perkara yang maksiat. Kalau perintahnya adalah perkara yang mubah atau perkara yang sunnah, ketika suami menyuruh, maka hukumnya langsung menjadi wajib. Nah, sebagai bentuk ketaatan. Tapi kalau menyuruh pada maksiat, ya menjadi haram untuk diikuti siapapun itu. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Enggak ada istilah taat kalau ceritanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kana alaihi salatu wassalam a'dhaman nasi ihtimalan wa hilman wa karaman. Salawatullah salamu alaihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terhebat ketika menanggung beban yang berat, bersabar atas perbuatan yang tidak baik. Jadi beliau adalah manusia yang terhebat seperti itu. Warawa Muslim an ba'd sahabat radhiyallahu taala anhum. Muslim meriwayatkan dari sebagian sahabat radhiyallahu taala anhum annahu qala, bahwa sebagian sahabat berkata, ma ra'aitu ahadan arhama bil 'iyal. Tidaklah aku melihat seseorang pun di mana dia sangat kasih sayang kepada keluarganya min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi tarikh Ibni Asakir, dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, kana sallallahu alaihi wasallam arhaman nasi bis sibyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling kasih sayang bis sibyan kepada anak-anak kecil, bahkan walaupun bukan anaknya. Makanya Rasulullah ketika tidak ada di Madinah, maka anak-anak kecil itu menjadi sedih. Ketika Rasulullah datang, entah itu dari ekspedisi peperangan atau yang lainnya, disambut oleh anak-anak kecil. Dan Rasulullah memberikan hadiah biasanya, entah itu berupa makanan, snack ya, atau permen lah kalau sekarang mungkin. Jadi luar biasa, wal iyal. Dan juga Rasulullah adalah orang yang paling kasih sayang pada keluarga. Kepada anak kecil, Rasulullah sangat sayang. Kepada keluarga, Rasulullah juga seperti itu. Jadi dari uraian yang telah kita bahas ini, betapa pentingnya kita mempunyai akhlak yang baik. Ya sebenarnya bukan hanya pada keluarga akhlak yang baik kita tujukan, bahkan kepada seluruh orang juga seperti itu. Akan tapi karena keluarga adalah orang yang selalu hidup dengan kita, maka penekanannya itu lebih tinggi.
Oleh karenanya, mari kita selalu berbenah diri ya. Apa yang kurang dari kita lengkapi. Apa yang kita tidak ketahui dari ilmu agama, kita pelajari agar kemudian kita tidak menyesal di hari akhir. Baik, itu saja yang insya Allah kita bisa sampaikan. Insya Allah kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.